Saudara, hari ini kita mau mencoba melihat satu topik yang belakangan populer. Karena apa? Karena dikutip oleh presiden yang baru. Dia bilang apa? 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Dia bilang itu pepatah dari Tiongkok, dari China. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang teman, tentang persahabatan, tentang kawan. Pakailah firman Tuhan boleh jadi perenungan kami, mendorong kami hidup lebih setia, baik kepada Tuhan dan juga kita boleh bersekutu bersama dengan teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, pepatah Tiongkok, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Pepatah ini sering dikaitkan dengan ajaran Konfusius, saudara. Meskipun sebenarnya dalam catatan, kalau kita cek, belum pasti Konfusius sendiri yang mengucapkannya. Pepatah ini telah menjadi bagian dari kebijaksanaan tradisional orang-orang Tiongkok selama berabad-abad. Nah, makna daripada tradisi ini di Tiongkok itu antara lain, pertama dikatakan pentingnya hubungan yang harmonis. Budaya Tiongkok sangat menekankan keharmonisan dalam hubungan sosial. Yang lain dikatakan lagi menghindari konflik. Pepatah ini juga mengajarkan bahwa lebih baik menghindari permusuhan daripada mencari banyak teman. Ya, apa artinya kita punya banyak teman, tapi sementara kita punya musuh? Maksudnya begitu. Lalu yang ketiga dia mengatakan kualitas dan di atas kuantitas. Di dalam persahabatan yang penting kualitas berteman. Kualitas kita hubungan dengan teman, bukan seberapa jumlah. Kalau banyak teman semua jahat, gak ada gunanya menurutnya. Lalu juga dikatakan lagi, ada kehati-hatian dalam bertindak. Mengingat bahwa satu musuh saja dapat menghancurkan kita. Pepatah ini sering menganjurkan untuk berhati-hati, berinteraksi kita dengan orang lain. Lalu yang kelima dikatakan mari kita menjaga reputasi. Dalam budaya Tiongkok, saudara, menjaga wajah ya atau reputasi sangat penting. Dan memiliki musuh bisa merusak reputasi seseorang. Jadi lebih baik jangan bermusuhan. Nah, kebijaksanaan dalam hubungan sosial. Pepatah ini juga mengajarkan bahwa pentingnya hidup bijaksana. Bagaimana kita mengelola hubungan sosial kita dengan orang lain, dengan masyarakat. Jadi pepatah ini sendiri mencerminkan nilai-nilai tradisional orang Tiongkok tentang hubungan sosial, hubungan harmoni, kebijaksanaan dalam berinteraksi kita dengan orang lain. Itu kira-kira. Nah, lalu bagaimana kita sebagai umat Tuhan, orang Kristen, memandang pengajaran seperti ini? Meskipun Alkitab tidak memiliki pepatah yang persis sama, 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak, namun ada beberapa ayat Alkitab yang mengajarkan konsep yang mirip tentang pentingnya persahabatan, pentingnya menghindari permusuhan. Nah, berikut ini ada beberapa ayat yang boleh kita
pakai sebagai pedoman. Pertama, mengenai persahabatan. Di Amsal 18:24 mencatat, ada teman mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi saudara, di dalam masyarakat sosial, kita mungkin bisa banyak teman. Tapi teman-teman itu kualitasnya berbeda-beda. Ada teman yang bisa mendatangkan kecelakaan buat kita. Dia merasa iri, dia merasa dendam, dia merasa kita sebagai saingannya, dan sebagainya. Lagi pula, saudara, dikatakan kontrasnya, ada sahabat yang lebih baik dari saudara kandung kita. Saudara kandung bisa jadi musuh kadang-kadang. Gara-gara perebutan harta kekayaan, warisan, dan sebagainya. Sahabat bisa lebih baik. Ya, maka ada ayat Alkitab mencatat lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara tapi jauh. Pengkhotbah 4 ayat 9-10 mencatat tentang persahabatan berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi orang lain jatuh, kalau misalnya sendiri, maka tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi berdua punya teman ada baiknya. Tapi kalau teman itu saling mendukung, yang membantu, yang support, bukan menjatuhkan. Itu tentang persahabatan yang diajarkan oleh Alkitab. Bagaimana tentang menghindari musuh? Tadi dalam pepatah Tiongkok dikatakan, satu musuh aja sudah terlalu banyak. Nah sekarang bagaimana tentang menghindari musuh? Roma 12 ayat 18 mencatat, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau itu yang merupakan keputusan kita, mari kita hidup berdamai dengan semua orang. Tidak mencari musuh. Dengan tetangga, mari kita hidup baik. Dengan orang-orang yang lain, mari kita hidup baik. Kadang memang, saudara, ada teman yang mungkin dasar dari karakternya yang suka setelan tinggi. Ini istilah saya, setelan tinggi, sombong. Tentu kita susah bergaul dengan orang sombong. Apalagi orang itu mau menang. Selalu mau menang sendiri. Ya, ada seorang teman yang saya kenal. Waktu saya bilang, saya kenal orang itu. Dia bilang, saya lebih kenal duluan. Jadi, dia maunya duluan. Ya, saya sudah tahu sifatnya. Ya, gak apa-apa. Lu kenal duluan. Karena kamu mau kenal duluan, mau kenal belakangan, gak ada pengaruh buat saya. Biasa aja gitu ya. Amsal 16 ayat 7 mencatat, apabila Tuhan berkenan akan jalan-jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Jadi di dalam tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Musuh seberat apapun dapat didamaikan. Apalagi prinsip orang percaya, kasihilah musuh. Itu diajarkan oleh firman Tuhan. Maka semestinya tidak ada musuh. Yang ketiga, mengasihi musuh. Kalau tadi persahabatan, yang kedua menghindari permusuhan, selain itu mengasihi musuh. Matius 5 ayat 44 mencatat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara baca ayat ini rasanya begitu gampang. Tapi untuk praktek dalam kehidupan khusus untuk ayat ini tidak gampang. Mengasihi musuh. Musuh yang menjengkelkan,
musuh yang mau menghancurkan kita, musuh yang merugikan kita, musuh yang mau merusak kita. Kasihi mereka. Firman Tuhan ajarkan kita demikian. Dengan demikian maka kita mesti berkorban. Berkorban harga diri. Berkorban perasaan. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Sekali lagi tidak gampang berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kadangkala kepada orang yang mengasihi kamu saja, engkau belum tentu bisa berbuat baik. Gak sempatlah, lupalah, dan sebagainya. Gak ada waktulah, dan sebagainya. Tapi diajarkan di sini berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, yang menganiaya kamu. Kalau di-compare dengan Lukas 6 ayat 27 juga demikian. Tapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Ini nasihat firman Tuhan. Saudara, sekali lagi meskipun ayat yang kita bahas ini tidak identik dengan pepatah Tiongkok tersebut, namun ayat ini mencerminkan betapa pentingnya yang disebut dengan persahabatan dan betapa pentingnya menghindari permusuhan. Dan ini juga mengajarkan untuk mengasihi musuh sekalipun. Kekristenan mengajarkan kita mengasihi musuh. Saudara pernah bayangkan nggak? Kalau musuh itu dikasihi, berarti sebenarnya kita nggak punya musuh. Nggak punya musuh, saudara. Alkitab lebih menekankan pada kasih dan pengampunan. Bahkan bukan hanya kepada teman, tapi juga kepada musuh. Daripada sekedar menghindari musuh. Kita bukan diajarkan sekedar menghindari musuh. Tapi kita mesti mengasihi dia. Bukan hanya sekedar jangan campur urusan lah. Supaya gak bermusuhan. Bukan sekedar jangan dekat-dekat dengan dia lah. Bukan. Tapi mesti mengasihi dia. Dengan mengasihi dia berarti kita mengampuni dia. Dengan mengasihi dia berarti kita bisa menerima dia. Dengan mengasihi dia berarti kita harus turunkan harkat martabat hidup kita. Naikkan harkat martabat dia. Saudara, tidak gampang bukan? Dan ini harus dipraktekkan oleh seorang tokoh Alkitab yang bernama Filemon. Paulus menyuruh Filemon untuk menerima Onesimus yang pernah mencuri barang-barangnya itu, yang pernah mengkhianatinya, yang pernah mau menghancurkan hidupnya, mengangkat dia, bukan sebagai budak. Awalnya Onesimus itu budaknya Filemon, tapi sekarang terima dia, angkat status markat hartabatnya, bukan lagi sebagai seorang budak, tapi sebagai seorang saudara. Sebagai seorang saudara. Oh saudara, disinilah permainan pengampunan itu. Penerimaan terhadap musuh. Mengasihi. Yang bahkan tidak ada musuh. Saudara, tidak gampang bukan? Tapi bagi Tuhan tidak mungkin kita lakukan. Karena Roh Kudus pasti akan menolong kita. Hidup kita akan merasakan begitu damai penuh sejahtera kalau tidak ada musuh. Yesus mengajarkan kebenaran ini, saudara. Bahwa orang yang menyalibkan dia, orang yang mau membunuh dia, orang yang menghancurkan hidupnya, dia doa
kepada Bapa di surga, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Saya tidak tahu hari ini kondisi Anda, tapi dimanapun Anda berada, kalau Anda sedang mengalami rasa sakit hati, rasa kebencian, ditipu, dihianati, diselingkuhi, dirusak nama hidupmu oleh orang itu, jangan benci, jangan dendam, jangan membalas. Karena kekristenan, orang yang percaya kepada Yesus tidak boleh lakukan itu semua. Justru orang yang percaya pada Yesus harus mengampuni orang-orang itu. Saudara bayangkan kalau saudara sanggup mengampuni orang itu. Saudara dan saya berada dalam pihak yang menang. Dan kita akan mengalami kebahagiaan yang begitu luar biasa. Yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang dengan harta benda kita tidak bisa kita beli. Inilah letaknya kualitas persahabatan, kualitas pertemanan. Bukan sekedar banyak teman. Zaman sekarang mau banyak teman gampang. Asal kamu punya uang. Bisa traktir orang makan banyak. Temanmu juga banyak. Gampang. Apalagi zaman media sosial. Tinggal engkau paparkan, undang orang ke rumahmu, ke restoran, kamu bayar. Oh, temanmu banyak, saudara. Banyak, banyak sekali. Tapi, saudara, itu hanya sekedar kuantitas. Tapi bagaimana dengan kualitas? Ketika engkau miskin, ketika engkau sakit, ketika engkau punya masalah, ketika engkau tidak punya apa-apa lagi, teman itu masih selalu mendampingimu, masih selalu bersama-sama dengan engkau, masih mengasihimu, masih bersahabat dengan engkau. Wow, itulah teman yang berkualitas. Teman yang bermutu, teman yang sejati, yang murni, yang tidak merasa pamrih, tidak matre. Dia menerima kita apa adanya. Kita juga mesti berbuat demikian. Jangan bergaul karena dia kaya. Jangan bergaul karena dia tampan, cantik, punya kuasa. Ketika dia tidak punya kuasa lagi, tidak punya apa-apa lagi, apakah engkau mau bergaul dengan dia? Ketika bergaul dengan dia tidak ada untungnya, apakah engkau mau bergaul dengan dia? Yesus ngajar kita, kasihilah musuhmu. Itu berarti apa? Itu berarti orang yang lebih rendah dari sekedar teman yang sudah jadi musuh, yang sudah pernah menghancurkan kita, tetap mengasihi mereka. Terima mereka. Karena dia orang yang bisa diubah. Bisa diperbaharui. Mereka juga merupakan ciptaan Tuhan. Yesus mengasihi. Dia katakan dia datang ke dunia mencari orang yang hilang. Mencari orang yang berdosa. Menyelamatkan mereka yang berdosa. Supaya yang berdosa, yang hilang, yang hidup di dalam ketidakbenaran, diubah menjadi hidup di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Share firman Tuhan tentang persahabatan, tentang mengasihi musuh. Tolong kami Tuhan, pakai hidup kami. Di dalam perjalanan hidup kami mungkin ada orang yang mau mencelakakan kami, ada orang yang merugikan kami, ada orang yang mengkhianati kami. Tapi ajarlah kami Tuhan firman-Mu,
biar kami tetap setia pada firman-Mu. Kami mengasihi, kami mengampuni, mengasihi musuh-musuh, mengasihi orang yang pernah merusak harkat martabat hidup kami. Karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita.